Sebelumnya, aku hampir ditolak masuk karena aku terlihat berbeda dari foto di kartu identitasku. Tapi setelah menarik perhatian dengan visual, apa itu dia? Itu benar. Dia berteriak pada seorang wanita dengan sangat keras, sampai wanita itu pingsan. Perbincangan orang-orang yang berada di ruangan yang sama dengan Kang Hyun. Sepertinya aku benar-benar dianggap buruk oleh mereka. Kurasa ada yang salah ya. Itu sama sekali bukan masalah, pikir Kang Hyun dalam benaknya. Terlihat anak yang berambut pirang itu duduk berada di bagian belakang dan terus memperhatikan Kang Hyun. Terima kasih karena telah menunggu, ucap Kim Il-hyun yang baru tiba di ruangan itu. Namaku Kim Il-hyun. Aku akan memimpin latihan di cabang Seongnam dari sekolah pelatihan Ability Acer. Senang bertemu dengan kalian. Mendengar pembukaan salam dari Kim Il-hyun, orang-orang yang ada di ruangan itu pun memberikan tepuk tangan. Begitu juga dengan Kang Hyun. Pelatihannya akan berisi 10 hari kelas teori di pagi hari dan sesi praktik di siang hari. Makanan dan akomodasi akan disediakan di sini. Jika tidak ada masalah besar, kalian seharusnya bisa menyelesaikan pelatihannya dengan aman dan mendapatkan sertifikat kalian. Semua, seperti yang kalian tahu, kurang dari setengah tahun setelah dunia berubah. Setiap hari, informasi baru tentang dongeon-dongeon dan para monster bermunculan. Itulah berbagai macam titik dan strategi yang berkembang secara konstan. Dengan kata lain, apa yang akan kalian pelajari sekarang bukanlah jawaban yang sepenuhnya benar. Kau sudah bicara soal hal yang mengecewakan dari awal, gumam Kang Hyun. Mungkin ada informasi yang salah, atau informasi yang akan jadi tidak berguna. Karena itu, aku hanya akan mengajarkan pada kalian soal apa yang penting untuk keberlangsungan hidup kalian selama 10 hari ke depan. Mohon kerjasamanya. Dengan ini kita akan mengakhiri periode pertamanya. Silakan manfaatkan waktu istirahat 10 menit sebelum periode berikutnya. Itulah penjelasan Kim Il-hyun sebagai pemimpin pelatihan para calon hunter. Setelah itu, seluruh peserta pelatihan di sana mulai memanfaatkan waktu itu dengan bersantai sejenak, dan ada juga yang saling ngobrol, juga saling mengenal satu dengan yang lain. Terlihat juga Kang Hyun di sana sudah mulai kebosanan. Ini sama membosankannya dengan pelatihan mental tentara cadangan. Kita akan melakukan hal ini selama 10 hari. Gumam kembali Kang Hyun dalam benaknya. Tiba-tiba Kang Hyun ternotis dikarenakan ada seseorang yang menghampirinya. Orang itu pun langsung menjulurkan tangannya ke Kang Hyun. Namaku Wak Soil. Mari kita berjabat tangan, ucap orang yang berpostur tubuh kekar itu ke Kang Hyun. Sejenak Kang Hyun hanya diam dan memperhatikan orang yang berpostur tubuh kekar itu. Apa-apaan si otot babi ini? Gumam Kang Hyun kala itu. Namaku Kang Hyun, ucap Kang Hyun sembari menjabat tangannya. Namun orang itu tersenyum penuh arti. Kang Hyun juga menyadari maksud senyum orang itu ke dirinya. Mohon bantuannya ya, ucap orang itu ke Kang Hyun sembari menekan tangan Kang Hyun dengan menggunakan kekuatannya yang terlihat seperti petir dengan beraura ungu. Kena kau. Menghadapi pria yang seperti ini, pilihan paling tepat adalah membuat dia sadar akan posisinya. Aku tidak menyukainya sejak saat dia mulai membuat keributan tanpa alasan, pikir orang itu ke Kang Hyun sembari mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu yang pernah dialaminya. Namun tiba-tiba orang itu terkejut atas apa yang dia lihat. Apa-apaan pria ini? Bagaimana dia bisa bertahan? Giant Power, ucap pelan Kang Hyun. Kemudian notifikasi sistem muncul. Giant Power diaktifkan. Giant Power rank B. Ability meningkatkan otot-otot dengan menggunakan Magic Power. Deskripsi meningkatkan strength sebanyak 12 dalam waktu 10 menit. Jelas notifikasi dari sistem yang kemudian terlihat otot Kang Hyun menjadi lebih kuat beberapa kali. Lalu jabatan tangan mereka berubah menjadi saling adu kuat genggaman. Hah? Apa aku kalah adu kekuatan? Aku orang yang menghususkan semua statku ke strength. Sialan, semua orang sedang memperhatikan. Aku tidak bisa mundur dan terlihat menyedihkan, pikir kembali orang itu sembari diperhatikan banyak orang di sana. Kala itu terlihat raut wajah orang itu sudah memerah menahan sakit yang luar biasa, dan tangan orang itu sampai terlihat urat tangannya membesar. Urat tangan orang itu semakin lama semakin membesar, seperti akan meledak. Benar saja, beberapa saat kemudian tangan orang itu pun meledak dan mengeluarkan banyak muncratan cairan merah di sana. Orang itu pun sangat kaget melihat tangannya hancur.
Hah? Ucap Kang Hyun juga merasa kaget atas kekuatannya. Terlihat juga pria yang berambut pirang di sana juga kaget melihat kejadian itu. Seketika, raut wajahnya berubah menjadi mesum mengerikan seperti seorang psikopat melihat munceratan cairan merah di sana. Sontak, gedung itu pun menjadi heboh karena peristiwa itu. Lalu terlihat mobil ambulan, bertanda ada pasien yang akan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pengobatan. Tidak, itu benar. Pria otak-otot itu tidak. Orang itu yang datang duluan dan minta jabatan tangan. Lalu saat dia mengerang dan menggembungkan tangannya, dia tiba-tiba meledak. Jelas Kang Hyun untuk membela dirinya. Apa kau memintaku untuk mempercayai hal itu? Ucap Kim Ich-hyun kembali ke Kang Hyun. Ah, ini membuatku gila. Tidak perlu percaya atau tidak percaya, inilah kebenarannya. Untungnya, unik ability milikku, Strength of the Strong, meningkatkan kekuatanku sebanyak 1,5 kali. Jika aku tidak memilikinya, aku bisa saja terluka. Jika kau tidak percaya padaku, periksa saja CCTV terlebih dahulu. Ucap Kang Hyun, lanjut menjelaskan dengan kesalnya. Mendengar penjelasan Kang Hyun itu, Kim Ich-hyun mengingat sesuatu. Bukankah kau bilang unik ability milikmu disebut Man Strength? Tanya Kim Ich-hyun ke Kang Hyun. Oh, iya itu benar, Man Strength. Jawab Kang Hyun dengan gugup. Dan itu meningkatkan strength sebesar 2 kali, bukan 1,5 kali. Terang Kim Ich-hyun. Kurasa aku keliru karena aku tidak pandai dalam berhitung. Ucap kembali Kang Hyun dengan ekspresi yang sedikit gugup. Melihat ekspresi Kang Ich-hyun itu pun, Kim Ich-hyun menjadi sedikit curiga. Lalu tak lama Kim Ich-hyun menghela nafasnya di sana. Aku mengerti. Untuk sekarang silahkan kembali ke kelas. Ucap kembali Kim Ich-hyun ke Kang Hyun. Phew, aku sudah kelelahan dari hari pertama. Keluh Kang Hyun sembari terlihat ada seseorang yang duduk di sampingnya. Halo, sapa seseorang ke Kang Hyun. Bolehkah aku duduk di sebelahmu? Ucap orang itu. Ternyata yang mendekati Kang Hyun kali ini adalah pria yang berambut pirang dengan tindikan. Iya, terserahmu saja. Setelah si babi otak-otak sekarang preman ini, pikir Kang Hyun dalam benaknya, sembari melihat tingkah pria yang berambut pirang itu. Namaku Yu Seong. Ucap pria yang berperawakan seperti berandalan itu. Iya, namaku Kang Hyun. Sahut Kang Hyun kembali. Bolehkah aku memanggilmu kakak? Aku baru saja menginjak umur 18 tahun dan aku sudah menjelaskan tutorialnya. Aku adalah orang yang cepat belajar, jadi aku sudah lulus dari sekolah. Oh, silakan bicara santai saja pada aku juga. Ucap Yu Seong ke Kang Hyun. Sepertinya aku yang tampak lebih tua di sini dilihat dari penampilanmu. Gumam Kang Hyun. Bagaimana kau melakukan itu sebelumnya, Kak? Tanya Yu Seong. Melakukan apa? Sahut Kang Hyun bertanya kembali. Tangan pria itu meledak. Itu menakjubkan. Apa itu skill? Jelas Yu Seong dengan raut wajah yang sangat tergila-gila ke Kang Hyun. Orang ini juga tidak normal. Baiklah, kalau begitu, pikir Kang Hyun setelah melihat ekspresi Yu Seong kala itu. Biar ku beritahu kau, bukan itu yang sebenarnya terjadi, oke? Tangan si babi otak itu meledak dengan sendirinya. Jelas singkat Kang Hyun ke Yu Seong di sana. Mari kita mulai periode kedua. Silakan duduk. Ucap Kim Ich-hyun yang kala itu memasuki kembali ruangan itu. Karena penundaan yang signifikan, aku akan fokus pada penjelasan poin-poin pentingnya. Saat ini, Dongeon dikategorikan menjadi 2 tipe. Ada regular Dongeon dan incomplete Dongeon. Regular Dongeon adalah Dongeon yang paling umum. Dongeon itu biasanya terbuka selama 4 minggu setelah kemunculannya. Seperti yang sudah kalian tahu dari pengalaman, Dongeon terbuka mengacu pada fenomena di mana para monster mulai bermuntahan dari dalam Dongeon. Sebuah incomplete Dongeon adalah Dongeon yang waktu terbukanya tidak bisa diprediksi. Itu bisa menjadi lebih cepat atau lebih lama dari 4 minggu. Jadi kewaspadaan terus-menerus selalu diperlukan. Jadi bagaimana cara kalian mencegah Dongeon terbuka? Ada 2 cara untuk melakukan ini. Cara pertama adalah menjelaskan Dongeon dengan menargetkan core pusatnya atau main core. Metode lain adalah dengan secara berkala menghilangkan normal core untuk menunda terbukanya Dongeon. Tapi kalian harus berhati-hati tentang urutan penyerangan core-nya. Ucap Kim Ich-hyun menjelaskan ke semua orang yang ada di ruangan itu. Oh, benarkah? Sahut seseorang memotong penjelasan yang disampaikan Kim Ich-hyun di sana. Apa ada sesuatu yang berhubungan dengan menghadapi para monster?
Apa kau pikir aku datang ke sini untuk mendengarkan ceramah yang tidak berguna? Ucap orang itu dengan suara yang lantang. Si otot lainnya, sejujurnya, pria berotot yang sebelumnya dan tipe para orang maco ini adalah masalah. Ucap Kang Hyun sembari melihat orang yang protes itu. Peserta pelatihan, jika kau membuat masalah sekali lagi, kau akan dikeluarkan. Ucap penjaga keamanan di sana. Tidak masalah, sahut Kim Il-hyun. Peserta pelatihan, silakan turun ke sini. Pinta Kim Il-hyun ke peserta yang bertubuh kekar di sana. Apa? Ucap orang itu. Ku bilang padamu untuk turun. Pinta kembali Kim Il-hyun ke orang itu. Hah? Jadi kau punya harga diri ya? Aku sudah turun. Apa yang akan kau lakukan? Ucap kembali orang itu dengan sombongnya. 1 menit. Mulai dari sekarang, aku hanya akan menghindar dan menahan seranganmu selama 1 menit. Jika kau bahkan bisa memberi goresan pada tubuhku di sini, aku akan langsung meluluskanmu. Sebaliknya, jika kau gagal, kau akan dikeluarkan. Apa kau mau melakukannya? Ucap kembali Kim Il-hyun dengan serius ke orang itu. Pria berotot 2 ini sombong sekali, ini agak menyebalkan. Tapi ini terlihat menyenangkan, jadi kurasain tidak masalah. Pikir serempak mereka berdua di dalam benaknya, sembari menyeringai seperti seorang psikopat. Mulai sekarang, aku hanya akan menghindari dan memblokir seranganmu selama 1 menit. Jika seranganmu bisa mengenaiku sedikit saja, aku akan meluluskanmu. Tapi jika kau gagal, kau akan dikeluarkan. Apa kau mau melakukannya? Ucap Kim Il-hyun ke orang yang bertubuh kekar itu. Kau pikir siapa aku ini? Jawab orang yang bertubuh kekar. Lalu dia mengambil senjatanya dari inventory miliknya. Apa kau yakin tidak akan menyesalinya? Tanya orang yang bertubuh kekar itu ke Kim Il-hyun. Inspektur, meski begitu, pedang asli. Ucap penjaga keamanan. Tidak masalah, sahut Kim Il-hyun. Maju, lanjut ucap Kim Il-hyun dengan serius. Sampai akhir kau tetap. Ucap kembali orang yang bertubuh kekar, sembari bersiap menyerang dengan mengeluarkan auranya. Baiklah, aku akan maju. Akhirnya, orang bertubuh kekar itu menyerang Kim Il-hyun. Pria bertubuh kekar itu dengan sangat cepat sudah berada di depan Kim Il-hyun. Kemudian, pria bertubuh kekar itu menebaskan pedangnya ke Kim Il-hyun. Namun dengan sangat mudah, Kim Il-hyun dapat menghindari serangan itu. Sia-sia jika kau sudah memberi peringatan sebelum menyerang. Bahkan jika kau tidak menyerang dari belakang, elemen kejutan adalah dasar dari serangan. Jelas Kim Il-hyun ke pria kekar di depannya. Hah? Sahut pria kekar itu dengan sangat kesal. Kemudian dengan kuat pria kekar itu menebas kembali Kim Il-hyun. Kembali lagi Kim Il-hyun dapat menghindar dengan sangat cepat, sehingga saking cepatnya tebasan pria kekar itu hanya mengenai bayangan Kim Il-hyun. Pada konteks yang sama, masalahnya adalah gerakan persiapan yang besar. Musuh tidak akan menunggu untuk menyerang. Jelas kembali Kim Il-hyun dengan sangat cepat sudah berada di belakang pria kekar itu. Hah? Sahut kembali pria kekar itu dengan sangat marah akan kembali menyerang Kim Il-hyun. Sekedar mengayun pedang saja tidak cukup. Kau harus bisa mengamati dan memahami bagaimana musuh bergerak tanpa kehilangan satu momen pun. Terang Kim Il-hyun ke pria kekar itu, sembari dapat menghindari serangannya dengan sangat mudah. Sudah cukup, berhenti mengoceh, sahut pria kekar itu dengan suara lantang karena sangat kesalnya. Sial, lanjut teriak pria kekar itu, sembari menyerang kembali Kim Il-hyun. Dengan cepat, pria kekar itu kembali menebas Kim Il-hyun, namun kembali dengan mudahnya, Kim Il-hyun dapat menghindari serangan dari pria kekar itu. Sebuah serangan yang menggunakan sepenuh tenaga tidak akan selalu menjadi cara terbaik. Itu hanya akan membuat pergerakanmu menjadi semakin lebar, dan hasilnya celah yang kau miliki juga semakin besar. Tapi yang lebih penting lagi, ucap Kim Il-hyun. Dan kemudian, Kim Il-hyun dengan santainya memberikan tendangan ke pria kekar itu. Tendangan Kim Il-hyun itu berhasil menghalau pedang pria kekar itu. Kemudian pedang itu terlepas dari tangannya, lalu tersangkut di langit-langit ruangan itu. Jika kau melakukan itu, kau akan cepat merasa lelah. 1 menit, waktu habis, ucap Kim Il-hyun, sembari memperlihatkan waktu di ponselnya. Sudah mencapai batas waktu sesuai kesepakatan mereka berdua. Semua orang yang ada di ruangan kelas itu pun menjadi kaget setelah melihat pertarungan yang dilakukan pria bertubuh kekar itu dan inspektur pelatihan Kim Il-hyun. Sebuah video petinju profesional, menghindari tinju yang diberikan oleh orang biasa dengan membelokkan tubuh. Aku pernah melihat video seperti itu sebelumnya. Tapi bisa melakukan itu melawan orang yang kuat. Apa ada perbedaan sebesar itu bahkan di antara para superhuman? Pikir Kang Hyun setelah menyaksikan pertarungan Kim Il-hyun barusan.
Lalu Kang Hyun kembali mengingat pertarungan yang baru saja dilakukan Kim Il-hyun bersama pria kekar itu. Ketangkasan dan kecepatan dari reaksi yang dia baru saja tunjukkan. Bahkan diriku yang sudah meningkatkan stat kesulitan untuk mengikutinya. Jika aku menghadapinya 1 versus 1, pikir Kang Hyun dalam benaknya. Sembari terlihat Kang Hyun memejamkan matanya di sana. Kira-kira siapa yang akan menang? Aku ingin melawannya. Gumam serempak Kang Hyun dan Yoo Seong. Itulah pemikiran mereka berdua sembari memperlihatkan ekspresi wajah kegirangan yang berlebihan, seperti seorang psikopat. Namun seketika Kang Hyun menyadari juga tingkah yang ditunjukkan oleh Yoo Seong. Wow, ada apa dengan ekspresinya itu? Kenapa dia... Apa dia psikopat? Mungkin aku harusnya tidak membiarkan dia duduk di sebelahku. Aku tidak mau orang-orang berpikir karakter kami mirip, pikir Kang Hyun, sembari memperhatikan tingkah Yoo Seong yang sedang duduk bersamanya. Kurikulum sekolah pelatihan, kemampuan berkonsisten pada kelas teori di pagi hari, dan latihan praktek pada siangnya. Praktek hari ini adalah praktek teknik senjata. Silahkan bergantian untuk menerima senjata latihan. Pertama, berlatih dengan caramu sendiri, dan asisten instruktur akan mengoreksi gerakan kalian. Tolong pahami bahwa instruktur one-on-one tidak mungkin karena kurangnya orang. Jelas Kim Il-hyun ke semua orang peserta pelatihan. Ini membosankan, gumam Kang Hyun sembari mengambil sebuah pedang. Kak, melatih kemampuan senjata terdengar membosankan ya kan? Apakah mau bertarung denganku? Ucap Yoo Seong, memberi saran untuk mereka melakukan sparring bersama. Oh, boleh. Apakah ahli dalam bertarung? Sahut Kang Hyun, bertanya kembali ke Yoo Seong, sembari sedikit bersemangat mendengar perkataan dari Yoo Seong tadi. Tolong diingat bahwa kalian dilarang bertarung hingga latihan hari ke-6. Ucap Kim Il-hyun dengan sigap memberi peringatan ke mereka. Cih, keluh Kang Hyun setelah mendengar peringatan dari Kim Il-hyun di sana. Hari itu langit sangat cerahnya. Semua orang peserta pelatihan sedang berlatih dengan sangat serius. Terlihat di sana Kang Hyun hanya mengamati orang-orang di sana yang sedang berlatih. Aku tidak berharap banyak, tapi apa mereka semua seperti ini? Level rata-rata lebih rendah dari dugaanku. Aku tidak benar-benar memerlukan latihan ini. Aku akan mengayunkan sedikit untuk latihan, pikir Kang Hyun dalam benaknya. Kemudian, terlihat Kang Hyun bersiap dengan sebuah pedang di tangannya. Lalu Kang Hyun melakukan gerakan kemampuan pedangnya dengan sangat intens. Kim Il-hyun pun yang ada di sana mulai menyadari kemampuan pedang yang dilakukan Kang Hyun di sana. Kim Il-hyun mulai melirik pergerakan skill pedang yang diperagakan Kang Hyun. Saat Kang Hyun telah konsen dengan skill pedang yang dilakukannya, tiba-tiba ada seseorang instruktur yang mendekatinya. Hei, jangan lakukan itu, ucap seseorang itu ke Kang Hyun. Dalam posisi itu, lebarkan kakimu sedikit dan sesuaikan sudut pedangmu sedikit. Sepertinya kau sedang mencoba pamer, tapi itu tidak ada gunanya di latihan. Lanjut ucap instruktur pelatih itu ke Kang Hyun. Terlihat ekspresi Kang Hyun hanya bingung setelah mendengar saran dari instruktur pelatih itu. Dia bilang apa tadi? Gumam Kang Hyun sembari melihat instruktur itu dengan ekspresi yang sedikit kesal. Kau akan melihat saat memasuki Dongyo nantinya, sulit untuk menggunakan skill pedang seperti itu dalam pertarungan asli. Pikir instruktur itu setelah melihat pergerakan skill pedang Kang Hyun. Seketika, Kang Hyun dengan sangat cepat menarik kerah baju instruktur itu. Apa kau sehebat itu dalam bertarung? Kalau begitu, haruskah kita bertanding? Ucap Kang Hyun ke instruktur itu dengan raut wajah yang menyeramkan. Ya, baiklah, ucap kembali Kang Hyun, yang seketika merubah ekspresinya menjadi normal kembali. Aku menahan diriku karena itu hanya akan membuat masalah. Lanjut gumam kembali Kang Hyun dalam benaknya. Asisten instruktur Kim Seong-han, sebentar, panggil Kim Il-hyun di sana. Instruktur, ucap asisten instruktur Kim Seong-han ke Kim Il-hyun. Kemudian, Kim Il-hyun menepuk tangannya, mengisyaratkan agar pelatihan berhenti sejenak. Baiklah, semuanya tolong perhatikan. Mulai sekarang akan ada demonstrasi pertandingan antara trainer itu dan salah satu asisten instruktur. Mendengar itu, tatapan mata Kang Hyun menjadi sedikit serius. Asisten instruktur Kim Seong-han akan mengikuti pedoman, sementara trainer Kang Hyun akan terus mengayunkan pedangnya seperti biasa. Kau hanya satu kali bertukar serangan, ucap Kim Il-hyun memberi instruksinya. Apa? Sahut asisten instruktur Kim Seong-han setelah mendengar instruksi dari Kim Il-hyun. Oh, ucap Kang Hyun sembari tersenyum. Baiklah, bersiap, ucap Kim Il-hyun memberi aba-aba. 1, 2, 3.
Mereka berdua pun mulai bergerak dengan cepat, saling menyerang. Dengan ekspresi yang serius, Kang Hyun mulai menyerang lawannya. Kedua serangan tebasan pedang mereka saling berbenturan dengan keras. Kemudian Kang Hyun mulai menebaskan serangan pedangnya kembali ke lawannya itu. Lalu dengan serangan yang kembali dilepaskan Kang Hyun ke lawannya itu, membuatnya tak dapat menahan serangan yang dilancarkan Kang Hyun kepadanya. Sehingga membuat pedang yang digunakan terlepas dari genggamannya sampai melambung tinggi. Lalu sang asisten instruktur itu terjatuh di hadapan Kang Hyun. Sesaat kemudian, pedang yang melambung tadi tepat terjatuh dan tertancap di belakang asisten instruktur itu. Sejenak tempat itu menjadi hening setelah melihat sparring yang dilakukan Kang Hyun dengan asisten instruktur di sana. Skill senjata yang kau latih saat ini adalah untuk mempersiapkanmu menghadapi pertarungan asli. Kalian melatih tubuh untuk segera merespon pada serangan. Tapi seperti yang trainer Kang Hyun tunjukkan, kalian harus ingat bahwa hal terpenting adalah kemampuan untuk bereaksi dalam sekejap. Jangan berpikir bahwa yang kalian pelajari saat ini adalah jawaban yang tepat. Berikan tepuk tangan untuk demonstrasi hebat dari mereka berdua, ucap Kim I Hyun menerangkan dari hasil sparring yang dilakukan Kang Hyun dan asisten instruktur. Sembari terlihat raut wajah Kang Hyun menunjukkan sedikit kesombongannya. Maaf, asisten instruktur Kim Seong Han, kau jadi berakhir menerima peran yang tidak menyenangkan, ucap Kim I Hyun ke asisten instruktur sembari mengelurkan tangannya. Tidak masalah, berkatmu aku jadi banyak belajar, jawab asisten instruktur Kim Seong Han sembari menyambut uluran tangan Kim I Hyun yang tadi berniat untuk membantunya berdiri. Itu agak mengejutkan, tapi lanjut, ucap asisten instruktur. Aku minta maaf soal itu, sahut Kim I Hyun kepadanya. Kemudian Kim I Hyun melihat Kang Hyun yang sedang berbincang riang dengan Yoo Seong di sana. Aku hanya ingin memeriksa sesuatu, ucap Kim I Hyun sendiri sembari membetulkan posisi kacamatanya.